faqala radhiyallahu anhu, "Wa'alaika tindasmu yamni," dan menanggung dan mengajak kuliman laka, setiap orang yang kamu miliki, ayyi atas man layatun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif Sayyidina Habib Abdullah bin Ali Muhammad Hafiz rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'alamihi fid dharain amin. Wa 'alaika bi hamli kulli man laka 'alaihi wilayatun min waladin wa zawjatin wa mamlukin 'ala fi'li shalawatil maktubah. Wa 'alaika, dan juga wajib bagi kamu bi hamli kulli man, untuk mengajak, untuk menggiring setiap orang yang bagimu alaihi atas itu orang wilayatun, suatu apa? Kekuasaan, tanggungan yang ada di bawah apa? Kepemimpinanmu. Seperti siapa? Seperti daripada walad, anak. Punya anak jangan dibiarin kalau nggak sholat, wajib diperintah. Makanya ketika orang memondokkan anaknya, secara otomatis itu memerintahkan anaknya untuk sholat. Kenapa? Karena di pondok diajarkan untuk apa? Sholat. Nah, makanya beruntungnya orang memondokkan anak itu luar biasa. Paham ya? Nah, mudah-mudahan kita semuanya bisa memondokkan anak-anak kita semuanya nanti. Ya bakal kepengen lah mondok anaknya. Pengen sholat habis sih. Oh, bagi senang sih suwe. Ibu ya, gue deh. Ya Allah. Karena suatu keberuntungan apabila orang tua hatinya kuat, hatinya rela untuk melepaskan anaknya. Enggak semua orang bisa, enggak semua orang bisa jauh. Waduh, gak ketemu anak ya Allah. Wa zaujatin, istri. Ya, makanya cari istri yang apa? Yang suwalueh, ya kan? Ya. Ben gak adek ngongkon sholat. Ya. Wis paham sendiri. Ya. Ini makanya kenapa Nabi memerintahkan fatfar bidadiddin. Nabi memerintahkan untuk memandang sisi agama, gimana kesolehannya, gimana kesolehannya, paham ya? Ini penting untuk dijadikan pertimbangan ketika akan menikah. Maka ketika orang yang dijadikan pandangannya adalah agama, maka kata Nabi fatfar, maka akan beruntunglah ya. Kamu yang menjadikan pandangannya adalah agama. Karena nanti rentetannya ini, ya, urusannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menikah itu bukan hanya kita senang sama anak ini, kita punya rasa, enggak. Tapi nikah itu tujuannya untuk supaya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan nanti naudzubillah justru malah apa? Nabi mbek arek iku, rabi mbek wong iku malah jauh dari Allah Subhanahu, hafal Quran. Rabi mbek wong sing sekiranya apa? Mungkin iki Masya Allah ini. Oke, misalnya. Lah kok malah apa? Tidak menyebabkan dia dekat dengan Al-Quran, tidak menyebabkan dia banyak murojaah, malah apa? Quran ini. Nah, itu nanti perlu kalian apa? Jadikan pertimbangan. Aku lek rapi mbak arek iki, kira-kira Al-Quran itu apa? Bisa lanjut apa? Berarti kan harus setidaknya kan paling enggak ya paling enggak aku hafal Quran ya rapi hafal Quran paling enggak kayak gitu, tapi ya enggak harus seperti itu. Tapi kebanyakan justru jodohnya itu enggak hafal Quran. Tapi setidaknya walaupun enggak hafal Quran, Al-Quranku tetap apa? Terjaga. Kalau enggak, resiko nih. Karena pernikahan bukan hanya sekedar momentum qabul nikah, bukan hanya momentum kita senang sama anaknya orang, enggak. Tapi tujuannya untuk ibadah. Gimana ke depannya itu ibadah kita ini semakin
bagus, semakin baik. Paham? Ojo bayangno sik Mbak, tenang ae. Bayangno. Suwe. Ya kan cek pirang jus, sik 5 jus bingung. Terus 10 jus. 10 jus ingin redek kabeh. Wa mamlukin. Siapa? Mamluk budak. Lah kok sekarang mungkin ya karyawan, pembantu, ya kan? Karena sudah tidak ada perbudakan. Nah, jadi ketika di waktu sholat, karyawan kita disuruh sholat. Ayo sholat Pak, ini jamnya sholat disik. Ya, istirahat, sholat dulu. Paham tuh, terutama sholat wajib. Harus. Paham tuh. Ala fi'li salawatil maktubah untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Fa'inim tanah kalau mencegah, menolak ahadun salah seorang min haula daripada mereka, anaknya misalkan, naudzubillah, istrinya atau pembantunya atau karyawannya, min fi'liha daripada mengerjakan sholat, fa'alaika biwa'dhihi wa takhwifi, maka kamu harus apa? Menasehat. Pertama itu apa? Mau itu. Pertama itu mau itu. Ya kan? Wa'idhum, ya. Kasih nasihat mereka. Nasihati, Pak, sholat. Kenapa kok sholat? Sholat itu hukumnya wajib. Sholat itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu bagian daripada rukun Islam. Gimana mau Islam kalau rukunnya nggak ada? Rukun itu tiang. Gimana sebuah bangunan itu akan kokoh kalau tiangnya nggak ada? Begitu juga Islam kita, Pak. Gimana Islam kita ini kalau nggak ada sholat, kasih nasihat, kasih pengertian. Takhfifihi, dan juga apa? Dia apa? Takhfif. Takut gitu. Paham ya? Pak, sampean ini cari rezeki. Rezekinya Allah. Tapi kok sampai sampean melupakan Allah yang memberi rezeki, apa enggak khawatir, sampean enggak takut nanti rezekinya malah apa? Dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati loh Pak, enggak berkah. Karena yang ngasih rezeki itu Allah, kok sampai sampean apa? Meninggalkan kewajiban Allah. Kan banyak sekarang itu enggak sadar dengan hal seperti itu. Paham ya? Sibuk nyari materi, tapi lupa sama pemberi rezeki. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih nasihat, takhwif. Ya kan? Itu sama takhwif. Pak Intamarada kalau masih apa? Bangkang ya? Apa tamarada tadi? Hah? Iya. Apa? Bahasanya saiki ngeyel. Ngeyel sih. Au asoro, sik pancet terus alat tark. Ya kan? Terus meninggalkan. Fa'alaka bidarbihi. Nah, ini tingkatannya sudah mulai naik lagi. Mulai ada tindakan sedikit ekstrim. Darab. Apa darab? Kamu pukul. Kemudian apa? Ta'nif. Apa ta'nif? Mengerasinya. Jadi ada tingkatannya. Tidak langsung dipukul, enggak. Anak juga sama. Nasihat dulu, nak, sholat, nak. Sholat itu hukumnya wajib, kan seterusnya. Nah, ketika terjadi penolakan, nah baru. Kalau anak sudah diatur di dalam fikih, muru auladakum bisab'in wadribu bi asyrin. Lek wis 7 tahun perintah sholat. Itu mulai 7 tahun. Artinya apa? Dalam usia 7 tahun itu anak-anak itu sudah mulai bisa menerima dengan matang materi-materi sholat, materi-materi hafalan. Itu sudah mulai bisa. Sudah mulai bisa memahami. Kelas 1 ya? Kelas 1 ya? 7 tahun itu, kelas 1 itu. Ya. Alangkah baiknya sebelum 7 tahun, 6 tahun itu sudah mulai apa? Kita sholat, sudah mulai dirangsang, diajak sholat. Karena nggak mudah. Ngajak sholat itu nggak mudah. Ya awakmu ndek pondok. Biyen aja ya apa? Sak durunge mondok ya apa? Hah? Sholat itu paling maghrib ambil apa? Jujur jadi. Bisa.
Lah iya, subuh itu loh iya kan ya betul. Subuh itu wah Masya Allah beratnya luar biasa. Beratnya luar biasa. Makanya untung mondok ada yang belum balik. Lulus apa? MI, lulus SD, mondok ada yang belum balik tapi sudah bisa istiqomah apa? 5 waktu jamaah mana. Wah luar biasa. Makanya idealnya mondok ya lulus MI itu sudah. Iya, lulus kan MI. Kalaupun sudah balik itu masih belum apa? Masih turun akeh. Lulus MI kan umur 12 13 kan ya. Ya, kadang kan ada yang sudah balik kan ya. Ya, kan dulu waktu mondok sudah balik belum? Hah? Belum ya? Balik di sini ya. Enak lah kayak gitu. Sholatnya uh, full loh, jamaah. Oh, luar biasa. Selama saya balik saya nggak pernah nggak sholat jamaah. Tak ngono ya. Tapi lewat SMP, lulus SMP, wah, bisa kena balik. Sholat ya apa? Apa ya? Kayaknya nanti kalau mau mondokin anak ya paling enggak itu lulus apa? MI lulus SD itu sudah sedengan. Ya, Masya Allah. Kemudian Fa'inin tanah kok ternyata wis dikerasi, dipukul kok sih apa? Nolak. Walam zajir dan nggak sadar. Ya, tidak apa? Tidak ngefek. Ya, nggak cerah. Ya, nggak cerah. Dan dia masih bersikeras untuk apa? Anitar untuk meninggalkan sholat. Falaika bimuqata'atihi maka kamu harus apa? Memutus dengannya, pemuda barotihi dan apa? Berpaling darinya. Kalau karyawan, ya sudah. Wis kon prayo daripada ndek kene gak sholat. Usah kerja ndek kene. Ngono Pak tegas ya. Urusannya soalnya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Lek anak ya apa? Wis kon metu ae wis teko omah. Turu ngono lho, turu kebon. Ya gak usah turu omah tegas Pak. Ya kan? Gak usah mangan. Misal pokoknya hasil harus ada apa? Harus apa? Ketegasan dari orang tua. Sampai diperintah untuk apa? Muqatta'ah mudabarah. Saking apa? Saking pentingnya urusan sholat. Kenapa kok sampai seperti itu? Fa inna tarikas sholah syaiton. Gitu. Sesungguhnya orang-orang yang meninggalkan sholat itu adalah apa? Syaitan. Ba'idun an rahmatillah. Yang jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dikatakan muta'arridun li ghadabihi wa la'natihi. Apa tadi? Menyodorkan terhadap apa? Murkanya Allah dan laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan oleh ulama, melihara anjing itu lebih afdal daripada melihara anak yang meninggalkan sholat. Kenapa? Kalau melihara anjing itu malaikat rahmat nggak masuk ke rumah. Tapi kalau memelihara anak keluarga siapapun yang meninggalkan sholat itu bukan lagi malaikat rahmat yang nggak masuk, tapi laknatnya Allah yang masuk. Paham ya? Ghadabnya Allah yang masuk. Ngeri, Pak. Ngeri. Karena itu ya pelihara kambing aja ya. Lebih afdal daripada pelihara naudzubillah anak yang ninggalin sholat. Paham ya? Pelihara kambing kan aman. Rahmat masih masuk. Ya kan? Itu perbandingan ulama sampai segitunya. Dan kalau pelihara anjing itu kan kenapa sih makruh pelihara anjing? Karena malaikat rahmat gak bakal masuk ke tempat tersebut. Sama ulama dibandingkan. Bagaimana kalau di dalam rumahnya itu ada orang yang ninggalin sholat? Bukan malaikat rahmatnya nggak masuk, tapi laknatnya Allah yang apa? Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya selamat ya. Tahrimu muwalatuh, yang mana kamu haram apa berhubungan dengannya. Eh, eh? Bermesraan dengannya, ya kan? Jangan. Ya Allah. Buat ajibu tuh, kamu wajib apa?
musuhinya, ala kulli muslim, atas setiap orang muslim semuanya. Ini harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Kalian di sini diajarkan sholat 5 waktu berjamaah. Nanti di rumah harus cari teman-teman yang sekiranya apa? Bisa membantu kamu untuk melakukan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Atau kamu dakwah, ngajak yang lain tadi itu. Ngajak yang lain. Caranya gimana? Nggak usah bingung. Ente setiap waktunya sholat, mau sholat, berangkat ke masjid, dakwah sudah. Orang melihat, oh Masya Allah. Anak ini ternyata ada perubahan sebelum mondok dan setelah mondok. Ternyata setelah mondok anaknya rajin ke musola, rajin ke masjid untuk melakukan sholat jamaah. Nah, ini yang pendidikan yang seharusnya diterapkan ada di rumah-rumah. Pesantren itu membawakan dampak positif ada di masyarakat. Paham? Jangan nanti malah, naudzubillah, di pondoknya rutin ikut jamaah, tapi di rumah ngomong gak ada omah, akhirnya bu, tak garap ya, jangan seperti itu. Kalian gimana di rumah? Istiqomah jamaah? Hah? Jamaah ya? Jamaah apa enggak? Hmm? Paham, alhamdulillah. Jangan sampai apa? Tinggal. Itu loh, dampak daripada aura pesantren membawakan apa? Dampak positif ada di masyarakat. Simple. Gak usah malu, gak usah apa. Dulu saya sudah ngalami loh, zamannya Ustadz mondok tahun 2005 mondok. Iya 2005 mondok ya. Kemudian ketika pulang sholat di musola. Itu temennya yang berangkat sholat wong tuwek-tuwek. Konco berangkat sholat wong saiki ya, Bu, sik padha wae. Hah? Sik mandek. Iya, mana pendidikan agama ini? Hah? Makanya ya apa ya, ngelihat kayak gitu tuh ya, ya miris sedih. Ya kan makanya kalian harus berperan aktif membawakan dampak positif ada di masyarakat. Untuk kok di musola, hadir jamaah itu suatu dakwah itu. Paham? Harus bisa seperti itu. Jelas ya. Sampai kumpul wong sing gak sholat. Jangan sampai ini berteman dengan yang gak sholat. Bahaya. Itu syaiton. Nauzubillah min dzalik. Sampai dulu waktu kita baca Arba'in Rasail, kalau misalnya istrinya gak sholat, kemudian dinasehati, sik pancet, mana dikerasi sik pancet, pegatan mari. Suruh apa? Suruh bisa ya Allah. Nauzubillah min dzalik. Paham? Makanya itu para perempuan ya harus bisa menjaga sholat ya, terutama bisa membawakan dampak positif terhadap keluarga. Oke, Fala, bagaimana tidak? Kenapa kok bisa sampai seperti ini sih? Ya kan? Kita haram berhubungan dengannya, kita harus memusuhinya. Bagaimana tidak? Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan benar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu, perjanjian alladzi yang bainana antara kami wa bainahum dan antara mereka yaitu al-kufar, as-shalah adalah apa? Yang membedakan kita, ya kan, dengan orang-orang kufar itu adalah sholat. Makanya jangan sampai kita ini nggak sholat. Ngaku muslim tapi nggak sholat. Jangan sampai. Faman tarakaha faqad asyraka. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat faqad asyraka, maka dia benar-benar apa? Musyrik. Katanya nyembah sapa deh? Hah? Contoh logikanya gini. Dia usaha, dia bekerja, nyari materi. Ketika dia nggak sholat, pasti dia punya keyakinan bahwasanya materi itu adalah sebab hasil usahanya dia sendiri. Nah itu bahaya. Syirik nggak kayak gitu? Hah? Dia meyakini bahwasanya duit itu sebab hasil apa?
jerih payah usahanya dia. Cari gak kayak gitu? Terus gampangannya kayak gini. Awakmu itu iso sehat, ya gara-gara aku dewe. Ya memang semua itu ada sebabnya. Tapi semuanya secara totalitas itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu. Kan bahaya, Pak. Ya kan? Tapi ketika orang ini sholat, mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, wah luar biasa. Berarti dia benar-benar menuhankan Allah. Jadi berarti dia benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya itu ada pengakuan. Ada pengakuan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya mati lillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu penting. Ya kan? Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, benar bersabda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la dina liman la salatalah. Orang itu dianggap tidak punya agama ketika dia meninggalkan sholat. Kalau dia nggak sholat, ya nggak punya agama berarti. Arkanul Islam khamsah, syahadat sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Lah kalau nggak ada sholat, gimana mau dikatakan punya agama? Wa innama, dan hanya saja masalus sholat, permukaan sholat minad din, daripada agama, kama siros, diibaratkan seperti apa? Kepala minal jasad. Orang kalau putus kakinya hidup enggak? Putus tangannya hidup enggak? Putus telinganya hidup enggak? Putus kepala? Enggak punya kepala? Sok guyu kan. Itulah gambaran orang kalau meninggalkan sholat kaya wong mlaku gak ono ndase, ya Allah. Duh, Harun, gumudi gak ono ndase. Kok iso mlaku? Ya apa gak medeni bener? Hah? Iki setan apa manusia? Paham ya? Ah, bahaya, sangat bahaya. Kama salir ra's minal jasad. Seperti apa? Kepala pada anggota tubuh manusia. Artinya apa? Nggak mungkin apa? Nggak mungkin nggak ada. Kalau nggak ada, ya pasti mati. Paham tuh? Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan untuk melakukan sholat 5 waktu, keluarga kita, anak-anak kita semuanya diberikan kemudahan istiqomah untuk melakukan sholat 5 waktu. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Al-Fatihah.